Menurut saya gini, kalau bicara Pak ya jangan bicara tanpa data. Itu gimana kalau cuma pengen dapetin tepuk tangan, apresiasi di depan kader ya, monggo-monggo aja sih. Tapi itu kayak menepuk air di dulang, kena muka sendiri. Selamat. Saya lagi senyum-senyum nungguin tukang cilok. Jadi kesel dengar sebuah pernyataan dari orang yang bawa golok. Ayah wae ya. Sebenarnya tahun ini tuh belum masuk tahun politik. Tapi beberapa pihak sudah ngegas aja nih buat bikin hal-hal yang bau-baunya tuh politik. Ya kita bisa lihatlah ya dalam pemberitaan gimana ada beberapa partai yang tiba-tiba berkicau, ya kan? Adapun kicauan dari partai itu menunjukkan kalau partai itu butuh perhatian publik demi mempertahankan elektabilitas suaranya yang semakin tergerus. Nah, ya kenyataannya makin turun. Emang sih ya ada partai yang konsisten bersuara demi menyuarakan aspirasi publik. Tapi lucunya, sekarang ini justru ada partai yang baru mulai berkicau. Tiba-tiba aja dia. Wah. Bahkan petingginya nih sampai harus turun gunung. Ngeri ya, sampai turun gunung. Emang kapan naiknya ya? Mungkin pas naiknya naik ke candi ya, candi Balang gitu. Ya, tapi kita nggak mau lah ya bahas itu. Karena kali ini saya mau bahas tentang SBY yang lagi-lagi nge-tweet tentang dua berita buruk yang terjadi saat ini, ya kan? Yang pertama, resesi ekonomi global. Sepertinya katanya bakal terjadi. Simak nih pernyataan IMF dan Bank Dunia. Kedua, perang di Ukraina semakin membahayakan bagi keamanan internasional. Ya kan? Ikuti perkembangan terkini di Ukraina. Gitu di cuitannya Pak SBY. SBY menyebut resesi ekonomi global pasti semakin memukul kehidupan semua bangsa yang saat ini dalam keadaan susah. Ya memang. Jika perang di Ukraina semakin liar dan tidak terkendali, SBY menyebut terjadinya perang dunia disertai penggunaan senjata nuklir bisa mungkin menjadi sebuah kenyataan. Nggak masalah sih ya sebenarnya Pak SBY ini mau nge-tweet apa aja. Tapi lucunya, waktu dulu dia jadi presiden, banyakan autopilot menurut saya, ya kan? Jadi nggak banyak yang bisa dia perbuat. Sekarang bilangnya kayak gini, ya, nah geleng-geleng kepala aja. Tapi netizen juga jangan julid-julid amat sih. Tolong dihargai. Udah capek-capek turun gunung, jangan dibully bos. Ntar baper, terus prihatin gimana coba? Kasian kan? Lagi pula, tema G20 adalah Recover Together, Recover Stronger. Nah, tujuannya ya untuk menyelamatkan dunia dari krisis yang ada saat ini. Jadi yang Pak SBY angkat udah masuk itu ke dalam temanya. Coba dong Pak SBY kasih inisiatif yang baru, yang lain. Ya kan, topik yang lebih menarik, lebih bermakna. Seperti buat lagu aja, ya kan? Mungkin lagunya nanti bisa dinyanyikan pada saat G20. Nah, udah bener Pak SBY bikin album. Nggak usah Pak mikirin tentang Hambalang, biar Andi Arief aja yang bantu Bapak nih soal ginian nih. Pak SBY ada baiknya banyakin olahraga, main sama cucu gitu. Urusan negara nih Pak udah ada yang ngurusin, tenang aja. Bapak tinggal ya misalkan ikut perkumpulan tanaman hias atau tani hidroponik gitu, itu juga bagus loh Pak.
Menurut saya nih, SBY ini seorang yang suksesor sejati. Kenapa? Karena 10 tahun SBY memimpin Indonesia, menciptakan begitu banyak kader partai, ya kan, yang rajin korupsi termasuk di dalamnya, dan tentunya menciptakan sebuah candi baru. Nah, memang ibarat pepatah, buah tak jauh jatuhnya dari pohon. Ini sangat cocok banget disematkan sama SBY dan AHY. Bukan karena karir militernya. Ya, yang satu jenderal, yang satu bukan jenderal. Tapi karena kegelisahannya dan keaktifannya di dunia sosial media. Belum lama ini, AHY juga banyak direspon berita-beritanya, statementnya, ya kan, yang seolah-olah dia membandingkan era kepemimpinan presiden di zaman SBY dan di zaman Jokowi. Gini tuh Pak AHY, ojo dibanding-banding ke. Setiap era pemerintahan memiliki tantangan dan keberhasilan masing-masing. Nggak elok lah jika mau melihat masa lalu tanpa kita melihat keberhasilan dari pemerintahan Jokowi. Baik era Jokowi JK maupun Jokowi Ma'ruf saat ini. Semua masa punya keberhasilan masing-masing. Kekurangannya ini harus menjadi PR bersama untuk diperbaiki, baik di masa kini atau di masa depan. Demi Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, sesuai dengan tujuan akhir bernegara, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya sarankan sebagai anak muda, apalagi dengan latar pendidikan yang sangat baik gitu. Menurut saya gini, kalau bicara Pak ya jangan bicara tanpa data. Itu gimana kalau cuma pengen dapetin tepuk tangan, apresiasi di depan kader, ya monggo-monggo aja sih. Tapi itu kayak menepuk air di dulang, kena muka sendiri. Kalau kita bicaranya meracau tanpa data tuh kayak begitu. Kesian Pak kader-kadernya kalau diberikan contoh kepemimpinan yang halu alias mengumbar hayalan. Saya menduga apa yang dilakukan SBY dan AHY ini hanya sekedar gimmick. Nah, gimmick untuk mendapatkan perhatian publik demi popularitas partainya tidak terus-menerus terjun karena isu-isu tentang korupsi. Ya kan nggak bisa dipungkiri ya. Gini loh, saat ini nih salah satu kader terbaiknya, ya si Lukas NMB itu lagi terus-menerus dikejar KPK karena diduga korupsi. Belum lagi ada kadernya yang dulu pernah ketangkep tuh ya kan, ada sabu-sabu, nggak tahu dah tuh sekarang tuh udah tobat apa belum. Ya semoga sih udah tobat lah ya. Kita doakan semoga dia makin sehat gitu, makin cemerlang pikirannya juga. Oke, kita tahu nih bahwa semua bisa melakukan manuver apa aja. Dan itu biasa di dalam perpolitikan. Nah, di Indonesia horornya politik tuh ya kayak gini.